Ketika bicara soal Jepang, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Apakah anime? Apakah ceweknya yang imut? Drama yang keren? Atau bahkan pendidikan dan kedisiplinan mereka? Ternyata gak hanya itu saja bosku. Nomor 7-9 dijamin kalian akan betah tinggal di sana. Negara Jepang adalah salah satu negara maju di benua Asia penghasil produk elektronik terbesar di seluruh dunia. Bahkan negara Jepang ini sering disebut sebagai negara paling disiplin di dunia. Tidak hanya itu saja, negara Jepang juga merupakan surga anime bagi para anime lovers di segala penjuru dunia. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 6.852 pulau. Pulau-pulau utama di negara Jepang dari utara ke selatan adalah Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 377.973 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 135 juta orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2019. Namun tahukah kalian tentang fakta menarik dan unik dari negara Jepang yang belum tentu kamu tahu? Berikut adalah 9 fakta menarik dan unik dari negara Jepang. Negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Menurut program pembangunan PBB, harapan hidup rata-rata di negara Jepang adalah salah satu yang tertinggi di dunia yakni pada usia 84,5 tahun. Sedangkan Amerika Serikat pada 78,9 tahun. Di negara Jepang, bagi siapapun yang mencapai usia 100 tahun, akan dihormati oleh Perdana Menteri dengan hadiah piala perak. Itu semua adalah sebuah tradisi yang dimulai pada tahun 2009. Tetapi sejak tahun 2016, terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah orang yang berusia 100 tahun atau lebih, sehingga pemerintah harus beralih ke cangkir berlapis perak pada 2016. Sedangkan pada tahun 2020 sendiri terdapat hampir 70.000 orang berusia 100 tahun atau lebih di Jepang. Anak-anak di Jepang dilatih mandiri sejak kecil. Di Jepang, anak-anak yang berumur 3 tahun dilatih untuk naik bus sekolah sendiri, dan pada usia 5 atau 6 tahun, mereka akan belajar menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki ke sekolah tanpa pengawasan orang tua. Sekolah dan orang tua mengajarkan keterampilan ini kepada anak-anak untuk melatih mereka agar mandiri. Keberhasilan dari sistem ini didukung oleh lingkungan yang bisa dipercaya dan rendahnya angka kriminalitas di sana, sehingga anak-anak akan merasa aman meskipun berangkat ke sekolah sendirian. Layanan kencan. Warga Jepang sendiri adalah orang yang memiliki etos kerja tinggi alias giat bekerja. Mereka akan sibuk pada karirnya hingga membuat pemerintah khawatir akan terjadinya penurunan populasi penduduk di Jepang. Selain itu, mayoritas penduduk Jepang juga sudah tua. Oleh karena itu, pemerintah Jepang berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan sehingga penduduknya bisa menemukan pasangan agar mereka segera menikah. 4. Standar orang kaya di Jepang bukan mobil. Bagi orang Indonesia punya mobil identik dengan kaya dan sukses. Bisa punya kendaraan pribadi pastilah sudah makmur. Tapi, di Jepang tidak berlaku hal yang sama. Percaya atau tidak, ketika seseorang yang memiliki mobil di negara Jepang, maka julukan kuno akan langsung tersemat di diri mereka. Orang Jepang sangat memperhitungkan efisiensi. Mempunyai mobil akan membuat biaya makin membengkak. Entah perawatan sampai parkir yang mahal. Makanya, hanya orang-orang tidak cerdas yang maksa pengen punya mobil di sana. Mobil sendiri kebanyakan hanya dimiliki orang-orang desa. Mereka mayoritas petani yang butuh akomodasi untuk menjual hasil pertaniannya. Jadi, ingat sekali lagi, di Jepang orang kaya yang punya mobil justru akan dianggap kuno. Ketiduran pada waktu bekerja justru akan diapresiasi. Jika di Indonesia pada saat bekerja lalu ketiduran, mungkin akan dikenakan sanksi atau hukuman berat, namun itu semua tak berlaku di Jepang. Ketika seseorang tertidur saat bekerja, ia tidak akan terkena marah oleh atasan. Justru sebaliknya, mereka akan diapresiasi. Alasannya sebenarnya masuk akal. Bagi orang Jepang, alasan kenapa mereka bisa tertidur saat jam kerja biasanya dikarenakan overtime alias lembur panjang.
Jadi, ketika mereka tertidur ya sudah dibiarkan, bahkan kadang diberi selimut. Ternyata di balik disiplinnya orang Jepang, mereka lucu juga bosku. 6. Di Jepang, kita mungkin saja langsung kaya tanpa bekerja. Ini sama sekali bukan membual, tapi benar-benar nyata. Di Jepang seseorang mungkin saja tiba-tiba bisa langsung menjadi direktur atau pemilik perusahaan. Alasannya sebenarnya mengacu pada kebiasaan adopsi orang Jepang yang unik. Di sana mayoritas adopsi adalah pria dengan rentang umur mulai 20-30 tahunan, bukan malah bayi atau anak-anak. Biasanya yang melakukan adopsi ini adalah orang-orang kaya yang tidak punya anak laki-laki, dan tujuannya untuk meneruskan bisnis yang mereka kelola. Adanya festival tabu. Tidak ada satupun tempat di dunia ini di mana kita bisa menikmati hal tabu secara puas selain di Jepang. Yang kita bicarakan ini adalah Kanamara Matsuri alias Festival Alat Kelamin Pria. Festival itu disebut demikian karena semua ornamen festival ini berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Meskipun kesannya buruk, tetapi festival ini ditujukan agar orang-orang yang merayakannya diberkahi kesuburan dan langgeng dalam hubungannya. Festival ini banyak juga dihadiri wanita-wanita Jepang yang cantik-cantik. Rata-rata mereka agak malu-malu namun terlihat sangat menikmatinya. Inilah hal-hal menyenangkan yang ada di Jepang dan pasti bikin orang-orang ingin tinggal di sana. Namun, jangan lupa kalau di Jepang tidak hanya hal yang menyenangkan saja. Ada juga fakta-fakta gila yang bikin kita takut tinggal di sana. Misalnya orang Jepang suka melakukan bunuh diri meski masalah yang ia alami hanya masalah sepele. Serta sampai saat ini masih ada saja ajaran-ajaran sesat yang menurut beberapa kabar masih ada di sana dan dilakukan hingga sekarang. Wah, ngeri juga ya bosku. Di Jepang kita bisa tidur dengan gadis cantik. Tidur dengan wanita asing di Indonesia adalah hal yang ilegal dan sangat tidak mungkin terjadi. Tapi di Jepang tidak demikian. Di sana kita bebas melakukan ini, bahkan ada pihak tertentu yang menyediakan fasilitas ini. Misalnya sebuah toko di Tokyo yang menyediakan kamar-kamar dengan layanan tidur bersama gadis. Di sini kita bisa tidur begitu saja dengan gadis yang diinginkan. Ingat, hanya tidur saja ya bosku, tidak boleh lebih dari itu. Tentu saja untuk tidur dengan wanita-wanita tersebut ada biayanya. Wanita tersebut hanya melayani jasa untuk menemani tidur, tidak lebih dari itu. Ingat, ini adalah nomor yang paling spesial dan yang paling kita tunggu-tunggu. Ingat, jangan emosi ya. Tapi bohong. Garing! Garing! Selamat, Anda kena prank, hahaha. Goblok!